Ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil. Harus kita perhatikan sehingga keselamatan penonton, keselamatan pemain itu betul-betul bisa kita jaga dengan baik. Termasuk I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku tidak kebingungan untuk memilih pemain untuk mengisi posisi di fullback kiri. Hodak menuturkan hal itu disebabkan dengan stabilnya permainan Edo Febriansyah saat mendapatkan kesempatan untuk bermain. Selain meningkatnya performa Edo, Hodak pun senang karena Rezaldi Hehanussa sudah dinyatakan pulih dari cedera. Dengan hadirnya Rezaldi, tentu akan membuat persaingan di posisi utama Persib Bandung akan kembali sengit karena Rezaldi merupakan pemain yang berkualitas. Dengan membaiknya kondisi dua pemain tersebut membuat Hodak lebih leluasa dalam menentukan pemain. Hodak menambahkan bahwa ini bisa menjadi opsi ketika ada pemain yang performanya mulai menurun. Terlebih lagi dengan pulihnya Rezaldi akan menjadikan skuad Persib Bandung jauh lebih kokoh. Apalagi Persib Bandung kali ini dihadapkan dengan jadwal yang padat, dan itu harus disikapi dengan level kebugaran yang prima dari setiap pemainnya. Saya tidak ada masalah, dan saya senang dengan pemain yang tampil bagus. Jika Anda ingat, Rezaldi di musim lalu pada putaran kedua bermain dengan fantastis dan bagus, bisa memiliki dua pemain bek kiri yang bagus. Jangan lupa juga banyak laga yang dimainkan, jadwal yang ketat. Jadi kedua pemain ini mempunyai peluang untuk bermain, kata Bojan Hodak. Kericuan dilakukan oknum supporter Persib Bandung Boboto selesai laga kontra Persija Jakarta. Ketum PSSI Erick Thohir meminta PT LIB selaku operator kompetisi melakukan evaluasi total. Sejumlah bobotoh tampak menyerang steward yang bertugas selesai laga Liga 1 di Stadion Sejarah Harupat Soreang Kabupaten Bandung pada Senin kemarin. Mereka disebut menuntut kejelasan dugaan kasus penganiayaan dan pelecehan yang dilakukan oleh oknum steward terhadap bobotoh. Terlepas dari alasan itu, Erick Thohir menyayangkan kericuan masih saja terjadi di sepak bola Indonesia. Ia berharap PT Liga Indonesia Baru melakukan evaluasi total sistem pengelolaan laga. Ketum PSSI meminta jajaran LIB untuk mengumpulkan bukti dan data terkait kejadian yang mencoreng nama sepak bola Indonesia tersebut. Setelah semua terkumpul, barulah Erick Thohir akan memastikan langkah konkret untuk menindak tegas para oknum-oknum tersebut. Secara umum, jalannya pertandingan klasik Persib kontra Persija di atas lapangan berlangsung dengan aman dan lancar, walaupun tetap berlangsung cukup keras. Kedua kesebelasan bermain dengan 10 pemain karena Firza Andika dan juga Mark Law terkena hukuman 2 kartu kuning sehingga mendapatkan kartu merah. Di tengah upaya menjaga agar kompetisi berjalan lancar dan damai, saya sungguh menyesalkan mengapa masih terjadi keributan supporter. Memang bukan di tengah laga yang saya dapati laporan berjalan lancar, tapi kejadian setelah pertandingan ini yang harus menjadi tanggung jawab. Dan juga evaluasi total LIB serta mengusut kejadian ini baik supporter, manajemen pertandingan, termasuk stewardnya. Saya tunggu laporan dari LIB. Tapi melihat dari tayangan video yang beredar di media sosial, tampak bagaimana supporter bisa turun ke lapangan setelah laga, lalu mengintimidasi para petugas di lapangan. Ini perlu ditelusuri oleh LIB. Mengapa bisa terjadi? Bagaimana manajemen pertandingan saat itu dijalankan LIB? Kita tidak boleh toleransi pada kekerasan dalam bentuk apapun, kata Erick Thohir. PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2 memberikan pernyataan tegas buntut kerusuhan yang terjadi usai laga Persib Bandung kontra Persija. Dalam video yang tersebar di media sosial terlihat ada tindakan anarkis yang dilakukan oknum supporter dengan memasuki tengah lapangan. Tidak sedikit orang yang terlihat ada di tengah lapangan hijau, meski terlihat beberapa pihak memisahkan. Namun kerusuhan tersebut tidak terhindar, dan aksi ini tentu saja merugikan klub. Tidak hanya merugikan klub saja, tetapi buntut kerusuhan ini citra sepak bola nasional pun tercoreng. Direktur Operasional PT LIB Asep Syaputra pun menyatakan bahwa pihaknya dengan tegas menyesalkan apa yang terjadi. Buntut adanya kerusuhan ini tentu saja PT LIB tidak bisa diam saja. Untuk itu pihaknya siap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat. PT LIB siap memberikan sanksi berat dengan harapan agar situasi ini tidak pernah terulang lagi. Asep berharap kejadian tidak menyenangkan ini bisa jadi pembelajaran buat semua pihak. Oleh karena itu ia siap bekerja sama dengan semua pihak agar tidak ada insiden tidak menyenangkan ini.
Dalam kesempatan ini LIB juga tidak lupa mengajak semua stakeholder sepak bola Indonesia untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sepak bola yang aman, nyaman, dan juga sportif. Ia pun berharap semua supporter pun bisa mengerti dan menjaga sportivitas. Tentu ini diharapkan tidak akan ada lagi kejadian tidak menyenangkan tersebut. Asep berharap semua pihak bisa menciptakan lingkungan yang bagus buat sepak bola tanah air. Ini diungkapkan oleh PT LIB tentu bukan tanpa dasar yang kuat. Hal ini karena kejadian tidak menyenangkan tersebut sempat terlihat dalam beberapa kesempatan. Untuk itu mereka mengingatkan agar semua supporter bisa sama-sama menjaga dengan baik. Tidak hanya untuk supporter Persib maupun Persija saja, tetapi PT LIB berharap seluruh supporter di Indonesia bisa menciptakan rasa aman. Dengan tegas kami sangat menyesalkan munculnya insiden tersebut. Kami berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kepada seluruh supporter, kami menghimbau untuk selalu menjaga ketertiban dan sportivitas dalam mendukung tim kesayangan. Jelas Asep. Sementara itu, insiden kerusuhan kemarin pun ikut direspons salah satu komunitas supporter Persib, yakni Bobotoh Maung Bandung Bersatu. Ketua Umum Bomber Dian Purnama mengaku menyayangkan kejadian itu karena efeknya akan merugikan seluruh elemen. Apin juga tidak segan mengkritik oknum Bobotoh yang diduga sudah melakukan tindakan kekerasan pada pertandingan kemarin. Meskipun ada pemicu yang memantik insiden tersebut, tetapi menurutnya ada pihak yang justru menjadi korban karena perilaku yang salah sasaran. Menurut Apin, insiden ini harus menjadi momentum bagi manajemen Persib Bandung supaya membuka ruang komunikasi dengan kelompok Bobotoh. Sebab kata dia, kericuan di laga kemarin merupakan akumulasi kekecewaan dari para Bobotoh atas sikap manajemen yang kurang mendengarkan masukan dari para supporter. Intinya, saya secara pribadi menyayangkan hal seperti itu. Apalagi kita posisinya menang. Persib lagi bermain dengan bagus, malah dicederai hal seperti itu. Yang rugi tentunya ke kita. Serba salah nantinya. Yang tidak bersalah dan yang tidak tahu apa-apa kan jadi kena imbasnya. Sampai kapan seperti ini terus? Jadinya kan jelek di persepakbolaan kita di Indonesia. Harus dibuka mediasi antara manajemen dan supporter. Karena manajemen tidak bisa berdiri sendiri tanpa Bobotoh. Harus bisa menerima masukan. Intinya kita semua harus duduk bersama. Jadi saya minta ini menjadi peristiwa terakhir, kata Ketua Umum Bomber Dian Purnama. Selain itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham sangat menyayangkan kerusuhan yang terjadi pada laga kemarin sore. Pihaknya berharap seluruh supporter maupun tim pendukung untuk sama-sama menjaga situasi pelaksanaan liga dan pertandingan apapun, terutama pertandingan sepak bola. Diakui Jules, kerusuhan yang terjadi di Stadion Sijalak Harupat atas laporan langsung dari pihak Polresta Bandung, di mana usai pertandingan sempat terjadi situasi yang kurang kondusif. Kejadian tersebut tentunya kata Jules segera diantisipasi dan dikoordinasikan oleh tim pengamanan dari TNI Polri, berkoordinasi dengan SSO sesuai dengan prosedurnya. Sementara itu, Dirut RSO Tista Soreang, Yani Sumpena mengaku, akibat aksi kerusuhan oknum Bobotoh itu ada sekitar 8 orang yang harus mendapatkan penanganan. Semuanya ada 8 orang, tapi 7 orang sudah pulang karena luka ringan saja, dan 1 orang masih dirawat karena cedera kepala ringan, kata Yani. All our minds, but the